Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang untuk melaksanakan segala aktivitas kita, yang dimana kesehatan itu pasti datangnya dari Allah. Sahabat, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hadis, di mana hadis itu menjelaskan tentang sebuah tanda-tandanya orang yang beriman, ciri-cirinya orang yang beriman. Maksudnya gimana sih orang yang beriman itu di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kitab Arba'in Nawawi yang nomor 15 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata apa? Rasulullah berkata. Jadi Abi Hurairah itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam, kata Nabi. Jadi yang pertama disebutkan oleh Nabi ialah barang siapa orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan kepada hari akhir, orang tersebut falyakul, maka harus berkata yang baik. Itu menjadi salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Falyakul khairan au yasmut. Kata Nabi, berkatalah yang baik atau diam. Karena ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa diam itu lebih baik daripada berbicara, tapi tidak ada gunanya. Dan keutamaannya diam itu kalau dihitung banyak. Kalau dihitung keutamaannya diam itu ada banyak, hampir di seluruh kitab ada diutamakan itu diam dalam semua kitab hadis. Nah, yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, dan barang siapa orang yang beriman, kata Rasul, kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarah, maka muliakanlah tetangga. Jadi yang kedua ciri-cirinya orang yang beriman disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Maksud muliakan tetangga di kata jarrun itu artinya tetangga. Nah, di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa tetangga itu ialah batasannya itu orang yang 40 baris dari rumah kita. Jadi ke kanan 40, ke depan 40, ke belakang 40, ke samping 40, itu adalah tetangga kita. Nah, sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat kalau orang ada yang tinggal satu kampung bersamaan dengan orang tersebut, bahkan satu kampung itu tetangga namanya. Nah, disebutkan kalau memuliakan tetangga itu ialah sebuah keutamaan. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat ke-36. Sebutkan surat An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was-sahibil bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya ialah wa'budullah, sembahlah Allah. Itu kalimat perintah dari Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi, dan janganlah kamu menyekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dengan sesuatu. Jadi kita sebagai umat muslim oleh Allah di surat An-Nisa ayat 36 diperintah oleh Allah, wa'budullah, sembahlah aku, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi, dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu, bihi syai'an, dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu itu gimana? Sekarang zamannya udah banyak lebih-lebih yang main dukun, karena mereka ke dukun semata-mata ingin meminta penglaris, ingin minta dapat jodoh, ingin minta ini itu, dan itu bukan minta kepada Allah. Berarti mereka menyekutukan Allah, meminta menyembah selain kepada Allah. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, dzil qurba, wabidzil qurba wal yatama, kepada karib kerabat. Karib kerabat itu yang dimaksud itu adalah saudara dekat, karib kerabat, dan anak-anak yatim. Wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Kita dianjurkan, disuruh, bukan dianjurkan lagi, kita diperintah untuk berbuat baik kepada mereka. Lalu ada wajari dzil qurba wal jari dzil junub, pada tetangga yang dekat dan pada tetangga yang jauh. Jadi dipatokannya di sini tetangga dekat itu bisa dihitung setiap 40 rumah tadi. 40 rumah ke depan, ke samping, ke belakang, itu namanya tetangga dekat. Nah, di sini juga disebutkan wajaril junub, dan tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang jauh itu bisa diartikan satu desa dengan kita. Nah, kita diperintah sama Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Dan teman sejawat, wasahibil jawat, wasahibil jambi wa banis sabil, dan orang-orang yang sabil. Orang-orang yang sabil itu maksudnya apa? Orang-orang yang ada di jalannya Allah. Orang-orang yang ada di jalannya Allah maksudnya itu gimana? Maksudnya orang tersebut sedang berjuang di jalannya Allah, entah berperang, entah berdakwah, bahkan kita bekerja. Jika niatnya kita untuk mencari nafkah untuk keluarga, kita disebut fi sabilillah, ada di jalannya Allah. Kita belajar, kita menuntut ilmu, tujuannya untuk agar bisa mengembangkan ilmu tersebut, membagikan manfaatnya ilmu tersebut, kita ada di fi sabilillah, ada di jalannya Allah. Maka kata Allah, wabinis sabil, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang sabil. Ibnu sabil maksudnya itu orang yang berada di jalannya Allah. Kita berperang itu berada di jalannya Allah, kita berdakwah itu berada di jalannya Allah, kita bekerja buat cari nafkah untuk keluarga itu berada di jalannya Allah. Lalu mencari ilmu untuk menyebarkan manfaat ilmunya itu ada di jalan Allah. Maka kepada orang-orang yang tadi diperintahkan oleh Allah, kita harus berbuat baik kepada mereka, jangan zolimin mereka. Dan kepada hamba-hamba sahayamu, wa ma malakat aymanukum, dan kepada hamba sahayamu. Maksud hamba sahaya adalah budak. Tapi pada zaman sekarang kita tidak lagi ada yang namanya perbudakan, sedikit tergeserkan dengan dalih pembantu. Nah, makanya kalau kita punya pembantu di rumah, kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita jangan zalim pada mereka, kita perhatikan hak-hak mereka. Nah, karena pembantu dengan budak itu berbeda sekarang. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sungguhnya kata Allah, sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kalau kita pintar, kita nggak usah sombong, kita nggak usah bangga, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bahkan
orang yang baru lahir sampai mati nanti dia menuntut ilmu itu belum selesai. Pasti masih ada ilmu yang belum dia dapatkan. Maka dari itu janganlah kalian sombong dan bangga. Apalagi orang yang kaya. Sering terjadi di luar sana, orang yang kaya itu malah sombong, malah mereka bangga. Mereka sombong, saya kaya. Kenapa harus gini? Kenapa harus gini? Bangga, mereka bangga karena kekayaannya tersebut hasil kerja mereka. Tapi sebenarnya tidak. Karena kekayaan mereka itu cuma titipan dari Allah. Harta itu titipan. Kesehatan itu titipan. Pintar itu titipan dari Allah. Salah satu karunia-Nya yang Allah kasih kepada hambanya. Makanya janganlah sampai kita sombong kalau kita punya sesuatu yang orang gak punya. Jangan sampai kita bangga-banggakan diri. Karena Allah sungguhnya tidak suka orang yang sombong. Sungguh kata Allah, tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita lanjut ke dalam hadisnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifah. Dhaifah di sini diambil dari kata dhaif, artinya tamu. Yakni orang yang datang ke rumah kita. Diutamakan dalam tafsirnya, diutamakan orang-orang yang berada di luar kota atau luar daerah. Jadi orang-orang jauh yang bertamu ke rumah kita. Sedangkan kalau orang yang sekampung atau tetangga kita nih, masih punya istilah sendiri nih, yaitu zair. Zair itu namanya tetangga dekat, bukan tamu dekat. Ya, seumpamanya tetangga bertamu ke rumah kita, itu namanya zair. Zair. Tapi kalau ada orang jauh, kita kenal, lalu kerabat jauh datang ke rumah kita, itu namanya dhaif atau tamu. Nah, hadis ini mengandung penjelasan bahwa memuliakan seseorang, yang pertama diam. Bahwa diam itu merupakan etika dasar orang mukmin ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi apabila ada seorang mukmin hidup bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, ketika orang tersebut tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena kalau tidak berkata yang baik akan memunculkan segala macam kehilangan atau bahan bahaya bencana. Bencana yang dimaksud adalah lisan. Karena sesuatu yang paling tajam di dunia ini adalah lisan. Makanya ada patah mengatakan mulutmu harimaumu. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan tersebut, ditakutkannya ada orang-orang yang tersinggung. Nah, di balik setelah tersinggung tersebut nanti akan timbulnya rasa permusuhan. Rasa permusuhan nanti akan timbul lagi rasa benci, saling benci. Setelah itu akan lagi timbul rasa peperangan, ingin memerangi. Maka dari itu kita dianjurkan jika kita tidak bisa berkata baik, makanya kata Nabi, kita dianjurkan saja kita adalah memilih untuk diam. Kita memilih harusnya diam. Yang kedua, ucapan baik atau memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah bukti kesempurnaan iman. Semakin baik imannya seorang mukmin, semakin tingginya tingkatan imannya seorang mukmin, maka akan semakin sempurna ketika mengamalkan adab ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hasan, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya. Dikatakan oleh Rasulullah, imannya seseorang tidak akan lurus ketika hatinya belum lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak lurus hatinya jika orang tersebut lisannya tidak lurus juga. Hadis rawahu Ahmad. Jadi yang pertama dijelaskan, orang tersebut gak sempurna imannya. Maksudnya lurus, tidak sempurna imannya apabila tidak lurus hatinya juga. Maksudnya tidak lurus hatinya juga tidak sempurna hatinya. Hatinya terkadang masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa takabur. Nah, itu dimaksud hatinya tidak
tidak sempurna. Terus kalau hatinya nggak sempurna, yang harus dibenarkan apa? Tidak akan sempurna, tidak akan lurus hatinya hingga orang tersebut benar lisannya, sempurna lisannya. Maksudnya apa? Ketika berucap mereka lurus, ketika mereka berucap mereka mengatakan yang baik-baik. Setelah itu yang terakhir, menghormati, memuliakan tetangga dan tamu itu merupakan sikap saling menghargai. Saling memuliakan akan membuat kita itu sama tetangga nanti akan hidup berdampingan, tenang, aman dan damai. Sebaliknya, kalau kita ngomong, kita berucap tapi ucapan kita itu bukan ucapan yang baik, maka nanti akan ada rasa saling mencela dan menghina. Nanti akan timbulnya perpecahan antara masyarakat, apalagi antara mukmin. Itu sangat bahaya apabila ada perpecahan antara muslim satu dan muslim lainnya. Makanya berkata yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu adalah 3 etika utama. 3 etika utama umat muslim, mukmin, yang mukmin tentu. 3 etika utama mukmin ketika menjalin hubungan di lingkungan sekitar, sekaligus menjadi pilar utama untuk menjadikan sebuah insan jadi insan yang mulia, menjadikan iman yang sempurna, hati-hati yang lurus dan lisan-lisan yang terjaga. Makanya mungkin sekian pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah sebagai orang-orang yang hatinya selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.